Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi pertama dari mata kelas sistem cerdas, kita akan mulai dari pengantar sistem cerdas atau sistem pakar. Ini istilahnya sama ya, hanya beda istilah. Ada yang kecerdasan buatan, sistem cerdas, atau sistem pakar. Di pengertian dari sistem cerdas atau sistem pakar, software expert system sebagai penasihat atau konsultan pakar. Untuk pembuatan dari sistem cerdas atau sistem pakar dimulai dengan mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan satu atau beberapa orang pakar ke dalam komputer. Ini tergantung kita mau membuat sistem cerdas atau sistem pakar dalam bidang apa. Kalau misalkan kita mau membuat sistem pakar dalam bidang kesehatan, berarti kita harus mengumpulkan dan menyimpan data dari satu atau beberapa orang yang pakar dalam bidang kesehatan. Misalkan nanti kalau ada gejala suatu penyakit, terus cara menyembuhkannya bagaimana, penyembuhannya bagaimana. Kalau misalkan kita ingin membuat pakar dalam bidang kerusakan komputer, troubleshooting komputer, juga kita harus mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan dari satu atau beberapa orang dalam bidang komputer. Nanti datanya kita simpan dulu. Nanti kalau misalkan ada kerusakan tertentu di dalam CPU, nanti bisa dicari dengan cepat solusi dari kerusakan ini. Knowledge base ini berisi fakta, ide, dan hubungan. Motor inferensi ini bertugas untuk menganalisa pengetahuan dan menarik kesimpulan berdasarkan knowledge base. Ini bentuknya dari program. Jadi kita buat program dari data, nanti kita buat kode program untuk menganalisa pengetahuan dan menarik kesimpulan. Software user interface ini berfungsi sebagai media pemasukan pengetahuan. Ini kalau di dalam program bentuknya seperti form untuk input data. Nanti untuk presensinya saya beritahukan nih kalau sudah siap disiapkan. Ini beberapa contoh sistem pakar yang pernah ada. Contohnya yang pertama, mesin ini sistem pakar atau sistem cerdas untuk mendiagnosa infeksi bakteri dan rekomendasi pengobatan antibiotik. Untuk membuat sistem cerdas atau sistem pakar seperti ini dibutuhkan satu atau beberapa orang pakar untuk input datanya. Input data, gejalanya, gejala penyakit, terus nanti antibiotiknya menggunakan apa. Lalu berikutnya ada prospektor ya. Prospektor ini mencari dan menemukan biji deposit mineral dan batu-batuan. Delta ini personal maintenance untuk mesin lokomotif listrik diesel di perawatan ya, perawatan mesin. Jadi kalau ada kerusakan pada bagian tertentu, cara perawatannya bagaimana? Yes, MVS ini untuk membantu operator komputer mengontrol sistem operasi MVS, Multiple Virtual Storage.
Yang lain ACE, ini troubleshooting pada sistem kabel telepon. Ini contoh-contoh sistem pakar. Di pembuatannya tergantung dengan kebutuhan, tidak selalu menggunakan CPU atau program. Tergantung peralatan yang kita gunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Di konsep dari sistem pakar, ini kalau kita menggunakan program ya, menggunakan metode representasi pengetahuan. Kalau kita menggunakan kode program nanti banyak menggunakan if then. Jika ada kondisi tertentu, then melakukan apa. Proses pembuatan sistem pakar ini dilakukan oleh knowledge engineering, domain expert, dan end user. Tugas dari knowledge engineer ini untuk memilih software dan hardware untuk pembuatan sistem pakar. Tergantung sistem pakarnya, sistem pakar dalam bidang apa. Ya. Nanti knowledge engineer ini bertugas memilih software yang sesuai, software dan hardware yang sesuai. Lalu tugas pakar domain ini menyediakan pengetahuan dan teknik pemecahan problem yang dihadapi. Ini tugas pakar domain ini seperti programmernya. Ya. Klasifikasi dari sistem pakar yang pertama kontrol. Kontrol ini untuk melakukan looping terbuka dan tertutup. Debug ini untuk proses mencari kesalahan dan menemukan solusinya. Kalau diagnosis ini untuk mendiagnosa suatu produk dan sistem yang tidak berfungsi. Interpretasi ini untuk menafsir dan memahami situasi dan perspektif suatu peristiwa. Kalau planning itu untuk merumuskan metode yang dapat mendekatkan pada tujuan. Yang terakhir prediksi ini untuk meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Misalkan yang untuk ramalan cuaca, ada kondisi tertentu, nanti akan terjadi apa. Nanti untuk prakteknya, teorinya nanti bisa Anda cari ya, yang sistem pakar ini banyak di Google. Untuk prakteknya nanti kita coba membuat sistem pakar tentang kerusakan motor ya. Kita buat program untuk membuat program untuk penelusuran kerusakan pada motor. Kita nanti memasukkan data dulu, kita masukkan data-data yang berhubungan dengan kerusakan motor, lalu kita buat penelusurannya. Program yang kita gunakan, yang program yang ringan nih, nanti kita gunakan saja program Visual Basic 6. Nanti saya beri link untuk downloadnya. Anda sendiri mungkin sudah ada yang punya program Visual Basic 6. Kalau Anda sudah pernah punya, Anda uninstall, nanti tinggal diinstal kembali. Nah, ini nanti yang contoh program yang kita buat. Contoh program yang kita buat.
Ini program untuk sistem pakar permasalahan sepeda motor. Jadi kita masukkan dulu data-datanya. Itu nanti yang pertama ada data macam kerusakan. Ini contohnya misalkan kerusakan pada bagian transmisi daya. Kerusakan pada masalah pada bagian sistem kemudi, masalah pada bagian sistem suspensi, dan seterusnya. Nanti dari satu bagian ini, misalkan bagian transmisi daya, ini akan diurai lagi dalam jenis kerusakan. Dalam jenis kerusakan. Misalkan kerusakan bagian daya, ini ada beberapa jenis. Ini jenis kerusakannya dan gejala kerusakannya. Misalkan jenis kerusakannya motor tidak dapat berputar cepat, ini gejala kerusakannya. Ini jenis yang lainnya. Nah, ini jenis-jenis kerusakan pada bagian mesin. Nanti kalau misalkan yang lain bagian masalah pada bagian transmisi daya, ini juga mempunyai jenis-jenis sendiri. Dari jenis ini nanti diuraikan lagi ke dalam ciri kerusakan. Misalkan motor tidak dapat berputar cepat, itu cirinya apa? Kalau springnya terbakar, diagnosa ini solusinya ya. Kalau misalkan springnya terbakar, ini cara memperbaiki. Nah, data-data ini didapat dari pakar ya. Ini yang knowledge database-nya, database pengetahuannya. Ini didapatkan dari pakar-pakar yang mengetahui tentang kerusakan motor. Nah, kalau data-data ini sudah masuk, nanti dibuat form penelusuran kerusakan. Jadi misalkan ada kerusakan di bagian mesin, lalu nomor jenisnya motor tidak dapat berputar cepat, ini gejala kerusakan, lalu cirinya spring terbakar. Ini cara diagnosanya, cara membetulkan. Saya akan menjelaskan bagian ini kalau mau dibuat lebih baik, nanti bisa kita sertakan misalkan videonya. Video untuk diagnosanya ini ya. Ini contoh dari sistem pakar permasalahan pada sepeda motor. Ini nanti kita buat dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7 ya. Ini dibuat setengah semester. Kita buat pada setengah semester yang pertama. Nah, nanti setelah ujian tengah semester, kita buat simulasi lampu lalu lintas. Simulasi lampu lalu lintas. Ini contoh programnya ya. Kita buat simulasi lampu lalu lintas pada misalkan pertigaan ini, pertigaan. Kalau lampunya hijau nanti mobilnya berjalan. Kalau lampunya merah mobilnya berhenti.
Posisinya selalu satu lampu hijau, dua lampu merah ini. Prinsipnya satu lampu hijau, dua lampu merah. Lalu angka pada lampu merah ini tidak boleh sama ya. Angka pada dua lampu merah ini tidak boleh sama. Sedangkan angka pada lampu hijau dengan satu lampu merah ini sama. Ini untuk pergantian ya. Kalau semula hijau nanti menjadi merah, ini semula merah jadi hijau. Ini sama, ini nanti kita gunakan programnya, kita gunakan Visual Basic. Ini contoh sekilas kode programnya, kode program Visual Basic-nya. Materinya di-share nanti toh. Seperti biasa nanti materi selalu di-share di Siakat. Di Siakat kan biasanya nanti ada link materinya ya. Ada link untuk video dan materi. Tapi nanti materinya nggak keseluruhan langsung semua ya. Nanti sesuai dengan materi setiap pertemuan ya. Ini pertigaan ya. Kalau pertigaan berarti dua lampu merah, satu lampu hijau. Ini prinsipnya ya. Angka di lampu hijau dan satu lampu merah ini angkanya selalu sama. Ini untuk pergantian tadi. Kalau ini semula hijau nanti jadi merah. Ini semula merah jadi hijau. Supaya yang merah jadi hijau ini tidak menjadi hijau bareng, angkanya ini harus beda. Angka di dua lampu merah ini harus beda. Kalau sama nanti hijaunya berbarengan, ini hijau, ini hijau. Nah, ini yang pertigaan ya, ini yang pertigaan. Kalau dikembangkan ke perempatan, nah ini contoh simulasi lampu lalu lintas yang perempatan. Kalau kita buat perempatan, prinsipnya hijaunya tetap satu ya. Lampu hijaunya tetap satu. Yang tiga ini berarti lampu merah. Angka pada lampu merah ini tidak boleh sama, tidak boleh ada yang sama. Ini kalau misalkan kita buat 15 detik, berarti ini selisihnya per 15 detik.
Ini prinsipnya kita menggerakkan objek ya. Kita menggerakkan objek tanpa campur tangan user ya. Jadi objeknya bergerak otomatis. Nanti tinggal kita buat kondisinya. Buat kondisi kapan objek bergerak. Ini yang pertama. Nanti setelah simulasi lampu lalu lintas, kita buat yang berikutnya, contoh menggerakkan objek menggunakan tombol. Nah, untuk menggerakkan objek menggunakan tombol, nanti kita coba contoh game sederhana ini ya. Ini ada roket. Roket ini nanti kita gerakkan dengan tombol panah 4 arah. Panah kanan, kiri, atas, dan bawah. Sini ada peluru, nanti pelurunya ini kita tembakkan dengan tombol menggunakan tombol spasi, tombol spasi. Lalu yang pesawat ini bergerak otomatis. Ini bergerak horizontal otomatis. Yang roket ini kita gerakkan dengan panah. Player ini kalau nama playernya ya. Nama player ini start, tombol untuk mulai game. Nanti skor ini kalau pesawatnya tertembak, skornya bertambah. Time ini untuk waktunya, waktu gamenya berapa detik. Ini kita isi nama playernya dulu. Ini kalau belum start, pesawatnya belum bergerak. Pesawatnya belum bergerak. Roketnya ini juga belum bisa digerakkan dengan tombol panah. Nanti kalau kita klik tombol start, pesawatnya ini bergerak otomatis, bergerak horizontal. Lalu nanti di time ini ada angkanya. Angkanya akan berubah semakin kecil sampai mencapai 0. Kalau sudah 0 berarti gamenya berhenti. Gamenya selesai. Lalu skor ini nanti terisi kalau pesawatnya tertembak. Kalau pesawatnya tertembak, skornya bertambah 10. Ini kita klik start. Ini baru bisa kita gerakkan. Ini masih sederhana ya. Tergantung dengan CPU-nya. Ini kalau tertembak ini bertambah 10. Nanti ini kalau sudah 0 akan berhenti. Kalau 0 berhenti. Ini yang simulasi lampu lalu lintas dan game roket ini kita buat setelah UTS, setelah ujian tengah semester ya.
Sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang Anda tanyakan tentang mata kuliah sistem cerdas dan materinya. Sama Taufik, ini sudah punya Visual Basic belum? Ada Dimas, ada Tia. Ini nanti untuk materinya kita pakainya Visual Basic 6 ya. Kalau Anda punya misalkan Visual Basic Net, kode programnya agak beda. Ya, bisa VBNet juga bisa menggunakan ini, membuat ini, cuma kode programnya agak beda. Kalau materinya nanti kita materinya menggunakan kode program VB6. Untuk presensinya nanti tetap disiakat ya. Presensinya tetap disiakat. Nanti presensinya saya beritahu lewat grup WA kalau presensinya sudah siap. Kalau presensinya sudah siap, saya share di grup WA. Ini karena kita tidak live streaming. Ini maaf saya tidak bisa live streaming ya. Karena kalau live streaming membutuhkan jaringannya harus kuat. Ya. Jaringannya di sini kurang kuat untuk live streaming. Nanti yang belum punya Visual Basic 6, saya beri linknya, link untuk download Visual Basic 6 dan Anda bisa mencoba install. Jadi ini untuk materi tadi ya, untuk yang baru bergabung ya. Yang baru bergabung, jadi nanti kita untuk prakteknya menggunakan program Visual Basic 6. Lalu materinya nanti yang pertama membuat sistem pakar kerusakan motor ya. Membuat sistem pakar kerusakan motor. Ini kita buat sampai tengah semester ya. Jadi sampai pertemuan 7. Mulai pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Nanti setelah ujian tengah semester, materi berikutnya kita buat simulasi lampu lalu lintas ini. Simulasi lalu lintas ini sekitar 3 kali pertemuan. 3 atau 4 kali pertemuan nih. Lalu yang berikutnya membuat game roket. Ini intinya untuk simulasi lampu lalu lintas dan game roket bedanya sama-sama menggerakkan objek
Cuma bedanya kalau di contoh game roket ini kita menggerakkan objek menggunakan tombol. Objeknya ini kita gerakkan dengan tombol sesuai tombol yang kita tekan. Sedangkan yang simulasi lampu lalu lintas ini objeknya bergerak otomatis, bergerak sendiri. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan pengantar ini saya kira sudah cukup. Nanti kita lanjutkan mulai pembuatan sistem bakar tadi, kerusakan motor. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.